Emang sebenarnya sedih, aduh kok jadi sedih kan anjir. Kayak perlu nyetel lagu indie gak kita biar lebih sedih lagi gitu. Ngaco. Hai semuanya, balik lagi di channel UKM BS ITERA. Kita balik lagi ke segmen ngaco, ngobrolin apa aja lah coy. Ini kali ini kalian bakal ditemenin sama gue Hana Fajri dari Teknik Kelautan 18. Terus juga di sini kita tuh bakal ngomongin temanya tuh kayak indie gitu kan, bakal nemenin malam minggu, bukan malam minggu, minggu malam kalian gitu. Dan gue nggak sendirian di sini, gue bakal ditemenin sama teman gue. Teman gue itu Taufan. Taufan, masuk Taufan. Halo. Halo, Pak Kaptan. Iya, gue baik di sini. Kayak gitulah. Oh jadi gini Han, gue mau perkenalan diri dulu dong. Selalu nanya langsung kabar gue. Ya Jadi udah, di sini maaf. di sini nama gue Taufan Aditya. Jadi di sini kita akan ngobrolin bareng tentang indie gitu kan di segmen ngaco. Ngobrolin apa aja lah ya coy. Ya gitulah pokoknya. Jadi gimana Han? Sekarang lu nanya kabar gue. Tadi gue bilang gue baik nih. Gue mau balik nanya dong ke lu. Gimana kabar lu? Baik gak? Bingung, gak tahu gue baik apa enggak. Gue juga bingung sama diri gue sendiri. Baik sih. Secara baik, sehat ya? gue sehat. Secara pikiran gak sehat. Pasti kan lo? Kenapa tuh? Ya nggak tahu. Kayak otak lo berhenti berfungsi nggak sih? Otak gue berhenti berfungsi soalnya. Maksud lu berhenti berfungsi dalam gimana tuh? Dalam lu nggak bisa mikir, lu buntu, atau lu udah kelamaan karantina di rumah, lu jadi nggak bisa mikir gitu atau apa? Kelamaan karantina di rumah, gue udah kehabisan ide gue harus apa di rumah. Terus juga gue kuliah kan udah kelar ya nggak sih Pan? Ya nggak? Iyalah, kelas. Kan udah kelar gitu kan? Kita kan udah gini-gini sekarang gitu loh. udah buyar kemana-mana pokoknya kalau misalnya normal nih. Udah mantai nggak sih? Asik tuh mantai. Terus nih. Tapi lo tau gak sih Han? Apa? Yang gak enak sekarang itu ya kenapa gitu kan? Sekarang karena ada wabah corona ya. Nah, gue pengen tanya nih sama lu nih. Pas wabah corona ini lu ngapain aja sih di rumah? Gua. Apakah lu apa? Apakah lu nggak menaati perintah pemerintah gitu, lu pergi gitu, tetap jalan-jalan, apa lu tetap di rumah gitu? Gue tetap di rumah Pan. Gue 2,5 bulan ini gue di rumah, bener-bener di rumah. Gue kayak lebaran tuh aja, gue cuman gila, gue kan lebaran ya Pan ya. Gue kayak lebaran kemarin aja itu beda banget kan. Gue nggak sholat id di lapangan. Biasanya kan di lapangan deket rumah gue. Terus biasanya juga open house, biasanya gue makan gitu kan. Tuh enggak, tuh sekarang tuh gila, kayak asupan makan gue tuh menurun dah lebaran nih. Kayak ya udah, kayak berat badan gue juga nggak signifikan sih. Terus juga kalau selama gue di rumah, gue nggak ngapa-ngapain, nggak ada aktivitas produktif selain kuliah online gitu sih. Kalau lo sendiri Pan, apa yang lo lakukan sama lo karantina? Saat gue karantina, ya seperti halnya dilakukan manusia-manusia gabut ya, kayak seperti bangun tidur, ku terus mandi, terus habis itu makan, ngegame. Kalau misalkan masih waktu kuliah, ya mengikuti kuliah online segala macam gitu kan. Dan sekarang posisinya lagi libur ya, ya udah ngegame, makan, tidur, ngegame, makan, tidur, bantu-bantu bersih-bersih rumah, bersih-bersih kamar. Ya sekiranya gimana orang lain kalau di rumah gitu loh, kalau lagi gabut ya gitu-gitu aja gitu. Melakukan aktivitas yang secara berulang-ulang ya gitulah pokoknya. Emang bosan sih sebenarnya gitu kan, tapi emang demi kebaikan bersama kan ya Hana, demi kebaikan bersama, karena lagi ada musibah juga kan di tanah air kita. Nggak cuma di tanah air kita sih sebenarnya, di bumi kita. Di bumi kita istilahnya ya, di bumi kita. Jadi kita harus menaati peraturan dulu dari pemerintah gitu loh kan. Ya nggak mau kita harus di rumah gitu loh. Ya, kayak di SpongeBob SquarePants itu yang kayak gue tahu itu kesibukan gitu. Gue kan mikir ya, gue penonton Patrick itu tuh kayak apa sih capeknya lu tuh cuman
makan tidur makan tidur makan tidur gitu. Sekarang gue merasakan itu capek bos. Kayak nih ya, kalau misalnya lo beraktivitas istirahat lo tuh tidur. Kalau lo capek tidur, istirahat lo ngapain coba? Ngapain ya? Ah, udah gak? Ya, gue kayak mengerti perasaan Patrick sih sekarang. Kayak, Iya, ya udah, ngerti banget soalnya deh kita bos. juga soalnya kita juga kita merasakan apa yang Patrick rasakan gitu sekarang ya. Iya, sumpah, ngerasain banget sih, asli. Oke deh, sekarang kita masuk ke indie nih, Pan. Kayak Hmm, ngomongin indie tuh kan kayak langsung menjurus banget gitu di Indonesia. Kayak menjamur banget lah intinya. Kayak lagu indie sekarang oh tuh yang di mana-mana gitu. Lo denger kayak bahkan di mall, di tempat makan gitu-gitu pasti yang didengar tuh indie gitu. Menurut lo gimana sih tanggapan lo kenapa indie bisa menjamur banget gitu? eh, indie itu kalau misalkan menurut gue ya, itu kayak orang-orang pecinta indie itu orang-orang yang apa yang dia merasakan feel-nya perasaan puitisnya gitu kayak dia pengen mengungkapkan perasaan terhadap apa ya terhadap sesuatu tapi itu secara puitis gitu loh kayak perasaan lu terhadap apa gitu Kayak dan lebih emang itu apa ya? Kayak lebih ke iya perasaan kayak gitu nggak sih? iya lebih ke Kayak lebih perasaan jadi apa apa kayak ah, emosional gitu, lebih emosional lagunya. emosional ya benar lebih lebih tepatnya ya emosional lebih ke emosional gitu kayak apa ya sifat-sifat mandirinya yang kayak bebas merdeka kayak pengen mengungkapkan suatu kata puitis-puitis gitu kayak senja di sore hari dengan Asik apa tuh senja. iya Ih, kau bagaikan bak apalah gitu pokoknya yang secara puitis-puitis bak kayak gitu apa? Bak gue mandi sukanya di bos. situ tuh Bak mandi. Terus gue bingung ya, ya kenapa yang sih indie tuh dikaitin sama kopi, senja, puisi gitu. Kalau puisi oke lah ya, karena liriknya kan emang puitis-puitis gitu lah ya. Tapi kopi, ya senja tuh kenapa sih? Kenapa gitu? Kayaknya zaman dulu gitu, sebelum indie itu booming gitu, kayaknya kita galau tuh biasa aja gitu, dengan kopi gitu. Tapi kalau misalnya kita kebetulan gitu, kita di teras rumah gitu, sambil, biasa kan ngopi-ngopi sore gitu. Kebetulan ada senja, terus kita buat SG biasa kan buat SG terus nanti temen tuh di komen ih gila anak indie banget gitu gila anak indie banget gila bukan lagi pokoknya kenapa ya emang gitu jadi apa ya eh emang itu udah dari tanggapan setiap orang ya orang kalau melihat orang udah minum kopi menikmati senja itu pasti anak indie gitu loh jadi kayak kayak yang gue bilang tadi Han jadi indie itu kayak lebih ke apa ya dia mengungkapkan perasaan secara puitis gitu loh kayak misalkan eh lu bikin SG dengan kata-kata kayak gitu yang kata-kata dengan puitis gitu itu kayak mencerminkan jati diri lu tuh kayak indie banget gitu loh iya sih benar yang gue tangkap kayak gue gitu sih Han tapi gara-gara apa ya gara-gara dan kopi dan senja dan puisi gitu dikaitkan dengan indie gue tuh sampai rada takut bikin SG tau gak sih kalau gue melakukan tiga hal itu gue takut dikatain anak indie gue kayak risih gitu dikatain anak indie sumpah apalagi gue kan hobi banget nulis puisi gitu gue sampai kayak aduh gue sampai stop puisi-puisi gue dong di IG karena indie booming gitu duh parah deh pokoknya terus takut menurut dibahas lo nih enggak lu ya enggak weh gila tapi gue suka kopi gue suka senja iya sih gue untuk dikatakan anak indie gue iya indie sih gimana nih terus menurut lo nih indie itu apa sih tapi Pak? ya gimana ya ah indie itu kalau misalkan indie gue baru pertama kali kenal indie itu pertama karena dari musik ya dari musik indie yang memperkenalkan gue itu ini indie gitu loh jadi kayak emang bener dari sifat-sifat mandiri bebas merdeka dalam dunia musik indie itu melakukan kayak dia itu melakukan take record terus do it yourself approach kayak apa ya kayak dia tuh eh indie itu kayak lu mau buat musik tapi rangkaiannya kata-kata yang puitis gitu loh kayak bisa bisa emang diterima dengan perasaan gitu loh itu sih yang gue tangkap Hmm. dari apa itu indie nah gue baru tahu ternyata gini Han ternyata indie itu nggak cuma musik ternyata Oh indie itu juga ada buku
gue kaget. Oh iya Buku kan tuh, juga gue ada baru tahu kalimat tuh. gitu ya Hmm, kan. iya Nah iya. dari situ dari situ awal gue tahu indie itu karena dari musik. Padahal sebenarnya indie itu dari buku awalnya gitu kan, katanya. Yang gue tahu, yang gue dapat dari infonya ya, kalau misalkan apa itu indie, yang gue Hmm. tahu. Makanya jadi lebih kayak di apa ya, lebih kayak masuk ke dunia permusikan jadi begitu. Jadi kayak lo tau lah indie yang sekarang itu lagu-lagunya gimana ya kan, lebih Iya ke kayak lebih relate apa ke ya, kehidupan kalimat-kalimatnya anak muda puitis-puitis. gitu sih lebih tepatnya. Ah iya, jadi Terus kadang gue juga apa ya, yang nggak bisa, yang nggak bisa gue pikir tuh musik musik indie yang kalimat-kalimatnya itu yang susah. Ada sih kalimat-kalimat dari yang lagu otak indie lo itu nggak yang nggak nyampe bisa gitu. gue. Iya, yang otak gue masih tiba-tiba ini apa, ini maksudnya apa ya, ini maksudnya apa ya, ini maksudnya apa ya. Iya, jadi iya. jadi itu kayak apa ya, kurang wawasan untuk dalam membuka kata-kata itu gitu loh, dalam Lo kurang belajar gitu artikel ya, Pan yang ya? dalam. Iya, itu sih yang masih gue apa ya, kurang rasakan sih, yang masih apa ya, kayak indie itu gitu loh. Kayak masih belum dapet juga sih feel Hmm. untuk lebih ke indie kalau gue sendiri ya. Nah, Kalau 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 menurut lu gimana Han? kalau Indie itu? gue ya, gue tuh sebenarnya nggak terlalu penikmat indie. Gue tuh random sih orangnya, Pan. Gue tuh nggak punya spesifikasi gue mendengarkan musik jenis apa. Kalau gue lagi mau dengerin, dengerin. Kalau enggak. Tapi kalau gue tuh pribadi indie, gue tuh menghindari lagu indie waktu gue nyetir. Kan biasa kan nyetir Tunggu. tuh kayak radio atau gimana gitu pasti nyetelnya indie gitu. Gue tuh rada Iya. menghindari. Kenapa? Gue bisa ngantuk, Pan. Gue bisa ngantuk. Tuh daripada gue karena denger lagu indie terus gue nabrak kan nggak lucu gitu kan beritanya di koran gitu kan headline gue gitu sekarang gadis ITERA gitu kan nyetir denger lagu indie ngantuk terus tabrakan nggak lucu gitu kalau misalnya kayak gitu tuh duh makanya gue kayak menghindari itu terus juga menurut gue lagu indie tuh enaknya didengerin waktu lo mau tidur kalau gue pribadi ya kalau gue pribadi tuh oke lah kalau untuk didengarkan untuk pengiring tidur tuh oke sih karena emang sumpah itu tuh terhipnotis menghipnotis itu lah lagu indie di gue kayak bisa banget lah gue langsung bisa tidur gitu denger lagu itu tuh. Iya sih, karena terbawa dengan alunan-alunannya juga kan. Iya Kayak kan kayak sendu gitu kan iya, kayak pasti. slow gitu. Itu salah satu apa ya, rangkaian nadanya dari musik indie sih. Kayak Hmm. musik itu santai, relax, lebih lebih ngebuka pikiran gitu kan, lebih Iya apa emang ya. kayaknya indie ini menurut gue juga targetnya tuh nyentil perasaan sama nyentil indera-indera yang lain gitu di dalam biar bisa ikut gitu slow gitu hidupnya. Ngalir banget dah pokoknya. Tapi bikin capek otak sih. Ngapa? Kalau nggak ngerti, iya sih Iya, benar. mikir dulu kan. Biar supaya Iya, emang kalau misalkan tujuan orang mendengarkan musik itu emang tahu arti dari lagu itu ya kan, tahu dari iya. apa yang lagu itu tujuannya, itu pasti setiap lagu itu ada gitu kan. Nah itu sebagian orang tujuan mendengarkan musik itu seperti itu gitu loh. Dengan kalau misalkan indie ini ya jadi orang rata-rata tuh ya, gue sendiri ya kadang tuh gue suka mikir dulu gitu, ini tujuannya apa gitu kan, ini maksudnya apa ya, ini maksudnya apa ya. Jadi emang agak lama sih untuk ngebedah Mencerna ya gitu. lagu-lagu, iya, Iya. mencermati lagu-lagu ini untuk mendapat tujuannya kayak gitu sih gue. Terus ya Pan, nih menurut lo, kan sebelum indie terkenal tuh udah ada folk nih, Hmm, tau kan? iya. Nah menurut lo, indie sama folk itu sama atau beda? Menurut gua mereka sebenarnya sama sih, hampir sama ya. Tapi bedanya tuh kayak folk itu kan dia lebih apa ya? Folk itu alunan musiknya kayak lebih ke Iwan Fals atau kayak Beat GAD. Itu yang Hmm. salah satu alunan musik folk ya. Ya kayak rata-rata kayak misalkan mereka kan kalau folk ini yang gue tahu infonya ya, yang gue tahu infonya itu dia lebih ke pemerintahan, apa lirik-liriknya kayak gitulah, kayak
ke pemerintahan segala macam, tapi tetap puitis juga, tetap sama kayak indie gitu, tapi dia lebih ke apa ya, yang tadi gue bilang, Mengkritik gitu lah ya, lebih lebih mengkritik gitu. iya, mengkritik gitulah istilahnya. Ya. Lebih mengkritik gitu. Kalau dasarnya sih lebih puitis, ya ada arti kata cintanya juga ada, iya, folk gitu. Ya seperti itulah yang musik-musik Iwan Fals, Ebith G. Ade, gitu-gitu, musik folk. Tapi kalau lo nih gue tanya, lo milih indie atau folk? Ini jelas indie lah gue. Gue tuh apa ya? Gue tuh pertama tahu gue indie itu dari band Payung Teduh. Payung Teduh. Pasti pasti lu tahu nggak sih Han Payung Teduh? Gue tanya. Gue tahu sih, Nggak tahu tapi kalau pasti. lo tanya, gue tahu lagunya Akad nggak sih? Akad Payung Teduh kan? Ya, itu salah satu lagunya dari Payung Teduh, Akad. Itu kayak Payung Teduh, No Stress, terus Amigdala dan lain-lain sih yang. Tapi yang sering gue dengar tuh Payung Teduh gitu. Gue suka alunan melodi nadanya gitu kan, kayak ini kayak menenangkan hati banget gitu loh. Terus dengan kata-kata yang puitis juga, jadi seketika gue dengar tuh wah, kayak perasaan gue tuh langsung kebuka gitu, kayak Ih, kalau kita langsung misalkan ikut banget gitu ya. Ih, langsung ikut gitu dari topan, lagunya. topan. Lo sad boy apa gimana, Pan? Ya gitulah, mungkin gue terlalu merasakan kayak gitu maka jadi sad boy ya. Iya, curhat. Oke, apa kita adain sesi curhat aja? Nanti aja kali lah ya. Apa? Sesi curhat aja kita. Curhat, oh nanti aja lah. Dan sekarang gak enak. Tapi kalau gue pribadi ya, Pan, gue lebih suka folk sih. Karena emang dari dulu tuh gue lebih sering mendengar lagu Iwan Fals sih. Jadi kayak kuping gue tuh udah terbiasa dengan lagu-lagu Iwan Fals daripada lagu-lagu ini gitu. Jadi gue lebih suka lagu-lagu Iwan Fals gitu. Entah ya kenapa gue kayak nggak tahu. Gue suka banget sama Iwan Fals. Gue kayak berharap banget gitu ya Iwan Fals nonton ini YouTube. Semoga aja ya kan. Semoga aja. Terus musisi indie kan, lo suka indie nih. Lo musisi yang lo suka gitu atau band indie yang lo suka tuh siapa sih? Iya, band indie yang gue suka yang tadi gue bilang itu kayak Payung Teduh, No Stress, Amigdala, dan apa ya? Dan di Lampung pun juga ada namanya Batas Senja. Waktu itu itu suka juga kayaknya sih, Kak. kalau tiap ada event di Lampung tuh pasti ada Batas Senja. Wah, iya. Pasti. Batas Senja, itu, Efek Rumah Kaca. Tuh udah. Nah, Efek Rumah Kaca juga. Iya. Tuh. Kalau lagu yang lu suka tuh dari Payung Teduh yang paling lu suka deh. Nyanyi dong dikit. Suara lo kan kayak merdu banget gitu. Bisa aja loh. Jadi yang paling gue suka dari Payung Teduh itu lagunya judulnya Resah. Jadi gue nyanyiin sedikit aja ya. Jadi gue ngutip dari lagu ini tuh berapa hari ya gue bisa tahu tujuan dari lagu ini. Gue pertama kali dengar itu kelas SMA kelas 1. Sampai 5 hari apa 6 hari gue baru tahu itu arti lagunya kenapa gitu loh. Jadi di dalam emang sih yang tadi gue bilang lagu ini itu susah emang dicermati gitu kan. Seketika kita emang benar-benar mau cermati jadi tahu gitu kan. Dan apa ya, dan kata-kata yang paling gue suka itu di lirik Resah itu, yang gue suka itu lagunya itu kayak aku ingin berdua denganmu di apa, aduh gue lupa liriknya tuh, asial. Kayaknya gue tahu deh itu lagu tentang ini nggak sih, kayak gue pernah tuh kayak denger maksudnya histori tentang Payung Teduh. Jadi tuh ada yang kayak bukan temennya sih, ada orang tentang cowok yang bunuh diri gitu. Itu iya. bukan sih? Itu lagunya tentang itu kan? Iya, yang tentang apa ya? Dia tuh nggak rela kalau misalkan pasangannya tuh udah nggak ada gitu loh. Dia pengen nyusul gitu. Kayak istilahnya. Oh, benar-benar. Kayak Romeo Juliet lah ya. Iya, kayak Romeo and Juliet. Makanya suka tuh gue di situ gitu loh. Dia bisa mengungkapkan dengan kalimat puitis
Terus tapi ya hal sebenarnya tuh itu gitu loh. Keren Tapi jadinya kan kan. gue lagu Resah itu gue takut loh zaman gue SMA, sumpah gue takut. Iya sih. Kayak lo Emang tau gak sih lagu yang punya kayak ada history tentang kayak pokoknya bunuh mati-matian gitu tuh gue takut. Kayak lagunya apa sih, pernah ada rasa cinta, itu apa sih lagu itu? oh lagunya ini ya. Jauh kau pergi Itu meninggalkan diriku. lu Yes. tahu kan itu historinya kayak gimana, sejarahnya kayak gimana, itu gue takut sama lagu itu Oh, karena punya ya itu, menurut gue menyeramkan aja sih. Jadi ya itu gue kalau misalnya teman gue gitu ya, kalau di mobil nyetel itu gue kayak takut banget. Takut banget deh. karena lu udah tahu historinya kan Han. Jadi itu Iya, kenapa lagu itu terbuat kenapa, karena kenapa gitu. Jadi yang bikin takut lo gitu. Kayak bikin iya. scare. Jadi ya gitulah pokoknya. Tapi ya Han ya, lu kan tahu Payung Teduh juga, gue denger ya? Dikit sih, Ya kan? dikit banget. Oh dikit. Gini deh, gue mau nanya sama lu. Ini kan soal tentang musik indie ya. Kita ngebahas indie. Yang lu suka Hmm. dari indie itu bandnya apa ya? Gue pengen tahu tuh. Kalau band, kalau band, oh iya nih, gara-gara lo ngomongin band ya, kan gue baru baru tahu, gue tuh ada tuh band dari Inggris kalau nggak salah. Dia tuh nama bandnya tuh di 1975, 1975. Gue pikir mereka tuh awalnya tuh rock slow gitu pan. Ternyata mereka tuh termasuk indie di sana, di negara mereka gitu. Gue baru tahu gitu. Iya, terus gue tuh awalnya tahu mereka tuh gara-gara lagu yang I Always Wanna Die. Always wanna die sometimes gitu. Hmm, Itu gue baru tahu itu. Jadi kayak oh ya udah berarti lagu indie yang gue tuh bingung, makanya kayak kalau di Indonesia itu indie kan mendayu-dayu ya. Tapi kalau di iya. luar negeri itu enggak pan, dia kayak lebih ke pop, makanya gue kayak susah Nah, ngebedain mana indie. Indie itu perbedaannya apa sebenarnya tuh dari gimana indie? gitu. Kayak kalau di kita ya itu yang gue bilang gitu. Kalau di kita tuh dari ritmenya aja deh lebih slow, lebih kayak gitu. Tapi kalau misalnya mereka itu lebih beat, lebih ngebeat aja gitu. Kayak ya gue bilang kayak pop, nyaris hampir sama kayak pop gitu. Cuman isinya emang sama puitisnya kayak gitu sih, British? sama Wait. puitisnya. Jadi gue kayak menyimpulkan mungkin indie ini bukan di apa sih, di aliran nadanya itu ya, tapi lebih ke isinya nggak sih? Karena menurut lo indie itu genre apa bukan sih? Ah, itu yang pengen gue kasih tahu. Jadi yang gue dapat info ya, indie itu sebenarnya katanya bukan genre. Katanya indie itu bukan Hmm. genre. Kenapa bukan genre? Apa ya? Jadi kayak rata-rata setiap orang itu langsung menyimpulkan gitu. Lagu indie nih genrenya genre indie gitu kan. Padahal Mhm. maksudnya indie itu kan yang kayak misalkan gerakan gerakan musisi tersebut mulai dari recordingnya, terus mulai dari hingga hingga apanya ngecovernya, terus gerakannya gitu. Kayak istilahnya apa ya? Lebih ke band indie tuh kayak publishingnya kayak gitu loh. Kayak Jenis bukan bukan sebuah genre gitu loh. Kan kalau misalkan genre tuh kayak ah, genre gitu. Genre pop, genre apa gitu kan, genre blues dan macam-macam dan lainnya gitu loh. Dan sebenarnya apa ya, salah satunya seperti eh, personel dari band band Point Quartz apa ya, Point Quartz itu kayak dia tuh bilang baru masyarakat banyak yang salah kaprah dengan apa indie ini gitu. Jadi dikiranya indie ini adalah genre, padahal bukan gitu loh. Yang tadi gue bilang oh, ya bahwa ya ya. ya bahwa indie itu kayak dia tuh cuman indie itu yang bisa yang apa ya, yang bisa
ini indie itu kayak recordingnya gitu, kayak recording dan publishingnya gitu loh, yang bikin bedanya gitu. Jadi bukan genre ya kalau indie itu. Bukan sih. Gak gue tahu Oh, kayak gitu. berarti benar dong kalau misalnya indie tuh bisa dikatakan bisa masuk ke kategori mana aja, walaupun musiknya tuh nggak sama gitu. Arti kan? Kayak yang gue Ya, bilang tadi, kayak ngerti. indie Indonesia sama yang di luar negeri itu. Mereka sama-sama indie, tapi mereka beda ininya, jenis beat beat lagunya gitu. Lagunya gitu. Tapi kata-katanya Hmm, tetap puitis, tetap, tetap apa. tetap, Itu yang mencerminkan sih tetap. kayak apa ya? Kayak kayak semacam folk itu kan kayak kultur, kayak budaya gitu kan, kayak Ya, bawaan dari lagu ini harus harus emang harus kayak gini gitu loh. Nah, kalau di indie juga kayak gitu loh. Pembawaan lagunya yang kayak gini dengan kulturnya itu kalimat-kalimat puitis gitu loh. hmm, Budayanya itu puitis gitu. Jadi kalau untuk aransemen ada segala macam ya, di Inggris pun berbeda dengan di Indonesia, tapi sama juga disebut indie gitu ya kan. Jadi indie ini hmm. bukan genre gitu. Nah, terus nih Apan, gue baru tahu juga ya kalau indie ada yang indie ke EDM-an gitu, EDM, kayak electronic Tunggu, dance musik apa? gitu kan. Indie lebih ke IDM-an. Oke, boleh Kayak boleh. gitu, gue tuh nggak ngerti tuh main kayak gitu-gitu kan. Gue kan bukan anak yang hacet-hacet gitu lah ya, jadi gue tuh nggak ngerti yang kayak gitu-gitu tuh. Aduh. Jadi gini, sebenarnya kalau misalkan indie ke IDM-an itu apa ya? Sebenarnya itu sebuah pemikiran apa ya? Eh boleh lah kayak bisa sih, musik kan bebas ya. Musik kan Hmm. bebas, bisa digabung dengan apa, yang penting itu sebuah hasil karya gitu kan. Mhm. Kita juga nggak bisa mengejudge kalau misalkan suatu suatu karya itu jelek atau segala macam, enggak. Tapi menurut gua musik indie dicampur dengan IDM itu kayak apa ya, nggak cocok lah istilahnya gitu kan. Indie itu kan yang emang ngebawa perasaan banget gitu loh, kayak Hmm. kita tuh pengen dapat tujuannya itu dari alunan lagunya, nada-nadanya yang kita dengar dari indie musik-musik yang ini ya, yang kita pernah Hmm. dengar ya. Hmm. Emang rata-rata begitu kan. Coba kalau misalkan dicampur dengan IDM. IDM itu apa sih? Kayak Kayak elektronik musik gitu, kayak istilahnya hmm, lu kayak di cover dengan alat musik, sanitizer, MIDI controller, trumbul trumbul itulah pokoknya, apa segala macem, bass dan segala macem gitu. Jadi kayak lu pengen menghayati terus pala lu gini-gini nih. iya, Nah, sambil itu kayak menghayati gitu. Lo kayak terlalu menghayati nyampe gini-gini, man. iya. Sampai kayak ya gitu. Jadi hacep hacep sambil sambil menghayati. Itu gokil sih. Lo bingung kan? Tapi nggak sinkron gitu loh. Itu gua gimana ya? Gue emang nggak ngerasa cocok kalau misalkan ini dicampur IDM, tapi sebenarnya ada gitu kan. Emang Hmm. kayaknya sebenarnya ada indie campur IDM, mungkin karya-karya orang-orang orang-orang yang Expert orang lah lain ya. gitu kan, yang Nah, emang yang expert pokoknya, yang nggak tahu lah emang dia mau gimana gitu kan. Dia emang sekalian gue perasaan, tapi karena saking stresnya dia mau lepas mau gitu kan, jadinya bereksperimen kebawa gitu perasaan kan. gitu-gitu. Sambil bereksperimen gitu. Dia lagi galau tapi dia mau Iya, hasep gitu kan. Iya sih, benar. Cuman sampai kita muter-muter kayak pala kalau misalnya ngasih kita itu penikmatnya kan bingung kan. apa ya? Iya, Terus nikmat nikmat dari misalkan indie campur IDM itu apa gitu loh. Sedangkan IDM sendiri, hmm, musik IDM sendiri pun dia kayak gua musiknya nih wah gitu loh, kayak wah keren gitu kan, wah kayak lo langsung terpukau gitu kan. Jadi kayak nggak ada mhm. rasa, kayak nggak ada rasa relaxnya, nggak ada rasa apa gitu, kayak lu kayak apa ya, kayak terpukau gitu. Gimana sih, kan beda tuh kalau dengan relax ya kan. Ya. Indie Nah, campur, aduh. bingung kan? Udah lah, kita skip aja lah, sama-sama nggak ngerti kan kita. Terus nih, kalau gue pribadi nih apaan? Gak Kalau ngerti gue, juga. kalau indie lokal, gue lebih suka Kenapa? kayak Fiersa Besari gitu sih. Gak tau ya, gue tuh kayak lebih Biar suka sabar. Fiersa Besari sih. Kayak Ya, gue lagi suka lagu dia tuh yang judulnya apa ya? Yang pelukku untuk pelikmu bukan sih kalau nggak salah. untuk itu gue pernah denger kayaknya Han itu ya. Iya, itu Tapi gue soundtrack di film
film film yang nyeritain tentang insecure kayak gitu lah, nggak boleh insecure gitu. Itulah gue lupa pokoknya Pan, kayaknya soundtracknya di situ deh. Tapi ya Jadi Pan, gitu. kalau misalnya Apa? indie luar negeri, gue saranin lo harus banget didengerin di 1975 gitu, karena emang asik aja lagunya, asik aja. Nanti deh gue dengerin. Untuk Gue juga kalian ya pengen yang nonton ini, please dengerin di iya 1975. boleh Oke. tuh. Dengan cari perbedaan indie Indonesia dan indie luar. Jadi kita mempelajari indie di luar juga gitu loh. Nggak cuma Benar. indie di Indonesia gitu. Kalau kalian pencinta indie ya, emang harus Benar, kayak benar. gitu sih. Kalau pencinta indie harus emang tahu info-info sedalam-sedalamnya mungkin gitu loh. Nah ya Pan, terus juga lo kan anak band nih, ya nggak sih? Lo kan biasanya main apa sih Pan lo kalau misalnya di band? Ya, main apa ya? Main yang mencet-mencet itu apa namanya? Gue lupa. Oh, apa gitar, pencet-pencet gitar, bohong. Keyboard ya? Oh, oh iya gitar, benar gitar. Iya gitar ya sejak kapan? Pan, Ya. tolong Pan, Gue kalau pusing misalnya dah. gue gila, lo jangan gila Pan. Masih kita dua-duanya gila, duh. Maaf, ini mah tuh. Ya Ini jadi nih, gue kalau di band itu apa? lo keyboard kan? Iya keyboard. Terus lo pernah nggak sih berpikir gitu nyiptain lagunya lagu indie, tapi kan lo kan sad boy tuh kan, lo udah ngakuin kan tadi lo sad boy. Udah tahu kan lo mau buat ini gitu kan, lagu Gini, indie gitu. gini. Ini ya, bukannya gue nggak mau menciptakan lagu indie, tapi gue ngulik apa ya, ngulik lagu indie aja, gue sampai 5 hari mau hampir seminggu gitu loh. Gimana gue bisa buat lagu indie gitu loh kan, dengan kalimat-kalimat puitis, dengan kalimat-kalimat yang out of the box di pala gue ini yang menurut Iya gue sih. kayak apa ya ini apa ya. Jadi gue bisa buat lagu indie bisa 1 abad kayaknya deh. Ih, Mikir kayaknya gue kalimat. paham banget kayaknya mau otak lo Pan. Iya, Kasihan. gue masih kurang luas wawasan gue dalam dalam hal apa ya, kata-kata begitu, kayak kata-kata puitis segala macam gitu, kayak ya begitulah. Jadi gue takut apa ya, takut salah aja dalam menciptakan kata-kata itu gitu loh. Itu sih yang gue Pan, takutin. kayaknya kita bisa collab nih. Kayaknya kan kalau lo nih, kan lo jago nih main alat musik kan. Kalau gue kan jago merangkai kata-kata gitu kan. Sekarang lo tahu gue Oh, sering nulis puisi gitu kan. Bisa nih kita collab nih, gila. Kita kepikiran idenya gara-gara ini nih. Sabi nih Pan kita nih, mau collab nih. collab nih. Bisa nih collab nih. Tapi Ayolah. gue minum kopi dulu ya, kayak anak indie banget. Ih, gue buat kopi dulu kali ya. Aduh, gue lupa. Gue buat kopi, bos. Aduh. Jadi kita collab ya Han ya. Collabnya kayaknya nanti aja nggak sih, Pan? Gue udah ngambil gitar. Oke, nggak apa-apa deh. Ya Nggak apa-apa, Pan. Lo siapa tahu lo mau nyanyiin satu lagu kan, Pan? Maksud gue, ya udahlah, tampilkan ya pesonamu lah. Terus siapa nih? Ya. Kenapa? Gue mau nanya, lo ada kepikiran nggak sih kalau misalnya nih lo ada kesempatan gitu kan, mau collab sama penyanyi-penyanyi indie gitu, mau lokal, mau luar gitu, lo kepikiran nggak sih impian lo gitu, lo mau collab sama siapa gitu? Ada, gue ada impian gue. Itu collab sama, itu yang band pertama kali gue denger lagu ini tuh Payung Teduh. Gue tuh suka sama dia, suka banget. Gue tuh pengen collab satu lagu dari dia, jadi kalau bisa gitu kan. Sama dia ya. Tapi sekarang kan yang gue denger Mang Iis udah keluar, dia buat band baru namanya apa ya, gue lupa. Itu pernah tampil waktu itu tapi gue lupa namanya. Dia ada buat band baru, jadi Payung Teduh itu personilnya udah baru, penyanyi udah baru. Yang gue denger sekarang personilnya itu udah cewek sama cowok gitu kan. Dan gimana ya, gue pengen banget apa, tampil sama band idaman gue itu yang Payung Teduh itu. Tapi kalau misalkan ada Mang Iis gitu loh, kayak penyanyi itu tetap Mang Iis gitu, tapi kan sekarang udah beda gitu kan. Jadi ya udahlah, mau gimana. Gue aja baru tahu dong Pan, kalau Payung Teduh itu udah bubar gitu, paling nggak vokalisnya udah cabut gitu. Gue baru tahu, sumpah gue baru tahu ini. Pantesan gue tuh jarang banget dengerin lagu Payung Teduh lagi.
ya mungkin kayaknya terakhir gue denger lagu Payung Teduh itu zaman gue SMA gitu kan. Oh ternyata sudah tidak ada, Iya, pantas saja. pas zaman SMA masih ada dia, masih bergabung dalam Payung Teduh. Yang gue ambil dari infonya gitu. Ya gitu deh. Jadi apa ya? Gue pengen mau cover di atas panggung tuh sama dia gitu, sama band Payung Teduhnya dia gitu kan, dengan wah itu gue udah senang banget gila, nggak bisa gue bayangin lagi dah, aduh keren banget dah udah pokoknya. nggak usah ngayal, lu tidur aja dah, mimpi abis itu. Mimpi lu. Ya gimana ya, gue juga sedih sih kalau kayak gitu dengar berita kayak gitu ya, tapi gue nggak tahu masalah mereka kenapa, tapi yang gue tahu itu Mang Iis udah nggak di Payung Teduh lagi, dia bisa buat band baru. Sangat disayangkan ya, sebagai Anda penggemarnya gitu kan, disayangkan sekali lah ya Pan. Aduh, apa perlu gue harus melampirkan kata puitis gitu di sekarang? Nggak gitu usah, kan? please Nggak usah Pan, please nggak usah Pan, please nggak usah Pan. Gue ngeliat muka lo aja udah sedih banget Pan, udah nggak usah Pan, sedih banget gue Pan. Dadah. Ini gue kalau tahu ini gue fake ya. Iya. Gak guys, gue sama Tovan tuh satu prodi kan. Emang mukanya se-sad boy itu guys, yang Nah, lo lihat itu, ya itu. Kalau lu nih, dulu. Aduh, lu sad girl, gue sad boy gitu ya. Enggak, sorry, enggak. Gue mah happy banget. Enggak, lu lihat muka gue berseri-seri banget gue. Oh, gue lihat iya sih. Tapi fake kan. Ya udah, maafan. Padahal jangan buka kartu gitu dong, Pan. Lu kebiasaan lu buka kartu. Oke, sekarang gue gantian nanya dong. Gini, lu kan suka musik folk ya? Katanya, tadi kan lu suka musik folk nih. Lu punya nggak sih kepengen gitu lu tampil gitu, atau enggak lu tampil bareng sama musisi gitu kan, lu dengan kayak misalkan apa ya, musikalisasi puisi gitu, jadi dia nyanyi lu musikalisasi puisi gitu atau apa segala macem gitu, lu ada nggak sih kepengen sama apa, sama band siapa gitu? Pan, sumpah dah Pan, kan gue bilang sama lu Pan ya, gue tuh orangnya random Pan. Lu tau gak sih, gue tuh ya bisa berubah-ubah apa yang gue suka tuh seketika, tau gak sih Pan nih ya. Gitu nih ya, nih pagi gue denger misalnya Payung Teduh. Gue suka nih Payung Teduh nih. Terus tiba-tiba sorenya gue dengerin Fiersa Besari kan. Terus gue tiba-tiba aja berpindah langsung ke Fiersa Besari gitu. Terus nanti gue tiba-tiba mendengarkan lagu kayak lagunya Ardhito Pramono gitu, membius gue gitu. Gue bisa aja langsung suka ke Ardhito Pramono gitu. Bisa secepat itu Pan. Gue tuh gak bisa yang kayak gitu. Tapi kalau misalnya saat ini gue ditanyain mau kayak gitu atau enggak ya, mau. Kalau musikalisasi puisi, kayaknya gue mau sama Iwan Fals sih, sama Om Iwan Fals. Iya. Ya, gue tuh sumpah ya Pan, gue tuh dengerin Iwan Fals tuh dari zaman gue SMP. Enggak, dari zaman gue SD bahkan. Karena ayah gue tuh kan emang juga suka Iwan Fals. Jadi dulu tuh di mobil tuh kayak didengerinnya tuh lagu Iwan Fals. Sampai di rumah juga kayak dengerinnya tuh lagu Iwan Fals gitu. Sampai kan lagu-lagu Iwan Fals yang sering didengerin sama orang itu jadi lo iya, kayak gitu-gitu. Kayak orang-orang kan taunya kayak lagu-lagu Iwan Fals yang terkenal gitu, kayak cuman pesawat tempur, terus apa sih, yang kayak gitulah yang sering-sering denger kayak gitu kan. Nah, yang kayak gitu. Kalau gue tuh enggak Pan, gue orang-orang yang jarang didengar sama orang-orang tuh baru gue tahu, kayak misalnya Mabuk Cinta. Lo pasti nggak tahu tuh lagu Mabuk Cinta. Mabuk Cinta. Tahu kayak deh gini kayaknya lagunya. Kayak gini lagunya. Pagi ini ayamku berkokok keras sekali, kayak gitu. Aduh, gue gak tahu. Gak tahu kan lo? Terus coretan di dinding loh. Di Mabuk Cinta. Di Mabuk Cinta, itu gue tahu lagu itu. Itu beda band. Mohon maaf Mas, itu beda band. Itu sih yang gue tahu. Iya itu. Lagu kayak coretan cinta di dinding. Lo tau nggak coretan di dinding? Oh, beda band ya? Saya nggak tahu kan lo. Oh. Apa tuh? Coretan di dinding kayak. Nggak tahu. Coretan di dinding membuat resah, kayak gitu.
Wah gila, lu tahu lagu itu gua gak sampai situ loh Han. Lu gila, lu hidup di zaman bokap lo apa gimana sih sebenarnya? gue sumpah gue sering banget zaman kayak gitu, sumpah dasar udik. Gue tua Aduh, banget. aduh. Lu sampai tahu gitu musik-musik yang emang bener-bener lama. Gue aja sampai kagak tahu gitu loh. Gue setahu musik lama gue tahu gitu kan, musik-musik yang emang pada zaman bokap gue juga tahu, tapi yang kayak gitu-gitu tuh gue nggak tahu. Gue entah ya Pan, lu Gue ngomong baru kayak gitu tahu gue harus malah. merasa senang atau sedih atau gimana gitu, gue juga bingung sama perasaan gue sendiri. Lu ya udah gitulah pokoknya Pan. Lu kan random gitu kan. Jadi perasaan lu juga jadi random deh. Iya, ya Allah, gini amat hidup. Aduh, aduh, aduh. Pan, kayaknya Jadi udah hampir gimana ya? 1 jam nih Pan. Kita di sini nih Pan. Masa sih? Iya, Wah iya, udah hampir 1 jam. berasa banget kayaknya, ya ampun. Ya, gimana nih? Abis ini kita nunjukin collab kita nggak? Asik collab. Tapi dikit aja ya. Aja. Tapi nanti aja, Pan. Kita closing dulu, baru kita tampil. Oke? Dikit aja. Jadi gimana? Mau nanti? Kapan? Iya, kita closing dulu aja. Kita closing dulu, biar tapi keren tunggu, gitu. sebelum closingan. Sebelum closing, gue mau ini deh, nanya tanggapan lo. Kan kita lagi di wabah bencana corona ya. Menurut lo gimana sih produksi musik lagi saat wabah ini gitu loh? Tanggapan lo gimana gitu loh dalam apa ya, produksi musik ya saat wabah corona kayak gini? Saran lu gimana? Dan untuk yang nonton juga perlu saran gitu kan, mungkin karena dari wabah corona ini. Tapi Sebenarnya tentang produksi musik ya. wabah Gimana? ini kemana-mana kan sebenarnya, kayak semua produksi, semua itu kena gitu. Apalagi ya terutama musik gitu kan. Iya, Kayak apalagi kalau musik kan kita paling nggak nih kalau band kan harus ketemu sama gitaris, basis, vokalis, drummer kayak gitu kan minimal 4 iya. orang. Belum lagi sama yang di kru-krunya gitu kan yang ngurusin semuanya kayak gitu. Iya. Untuk menerapkan sebenarnya bisa sih untuk menerapkan social distancing, tapi nggak seefektif itu. Cuman kayak lo merhatiin nggak sih Pan, kayak di sosmed, kayak di IG atau di YouTube atau di TikTok deh, lo nonton di TikTok dong pasti. Kayak mereka Iya. tuh walaupun nggak memproduksi lagu baru, tapi mereka tuh kayak siapa Yura Yunita, Yura Yunita ya. dia ngadain duet gitu kan, kayak dia ngupload di TikTok terus nanti lo bisa duet sama dia gitu. Itu menurut gue efektif banget sih, menurut gue kayak bisa menghibur banget gitu, kayak karaokean sama artis langsung gitu Iya kan. sih, dengan kondisi Kayak wabah gitu. corona kayak gini kan. Tapi gue dengar Isyana juga katanya sih ngegarap project baru juga sih di rumah. Gue denger sih, cuman gue belum tahu pasti ya. Cuman gue baru kabar burung doang gitu. Iya Gitu sih. kan. Iya, keren juga sih yang kayak dalam metode jarak jauh gitu kan, dalam musik kayak itu, aduh keren juga sih, walaupun dia nggak satu band tetap di satu tempat, tapi dia bisa gitu, masih bisa Iya. menjalankan musiknya itu keren loh, itu satu kayak uh, proyek gitu, kayak keren banget gitu. Kalau misalkan ini tetap wah lah, intinya emang keren Iya. produksi musik ini sekarang Emang dengan sumpah metode gue jarak jauh. ngerasa orang-orang sekarang juga jago editing sih, kayak Wah iya, itu sih ya. iya keren banget sih. Emang kayak lu tuh udah main musik, nyanyi udah bagus, terus eksekusi editingnya tuh udah epic banget tuh, kayak udah nggak ngerti gue mau ngomong apa. Pokoknya kayak ya udah bakal jadi bagus banget gitu. Emang sumpah sih keren Emang gara banget. wabah corona ini kan kita banget gitu ya, emang kita Hmm, harus ditekenin, emang harus bisa gitu, kayak gitu loh. iya, kayak lo mencari mencari apa ya, kelebihan di diri lo yang lain gitu.
Iya, benar. gitu. Jadi kita ambil sisi positifnya aja dari wabah ini ya. Nggak Iya, produksi lagian gue masalah. juga sekarang sudah lumayan nyaman di rumah Tovan. Gue Dengan sempet di rumah uring-uringan loh tapi dok. kok, Sebulan pertama gue oh sempet iya, lu uring-uringan. putih juga kan, beda ya. Gue lebih cantik kan Tovan. Uring-uringan, iya sih, gue juga. Eh, eh, emang lah, kita ambil sisi positifnya dari wabah ini ya. Banyak positifnya sih. Banyak Makin sih. glowing, makin makin ngerti apa itu ngedit segala macem kayak gitulah. Yang Tapi yang benar-benar gue kita ngerasa ditekanin pribadi apa? apa? Gue pribadi ngerasa Kenapa? gue lebih mengenal diri gue sendiri. Gue mau melakukan apa gitu. Gue lebih lebih apa ya? Lebih ke planning aja gitu pan. Gara-gara corona gini kan. Kayak gue ke planning nih kalau misalnya nanti misal nih kuliah tetap online gitu kan, apa yang harus gue lakuin gitu. Terus kalau misalnya offline apa yang harus gue lakuin gitu kan, apalagi kan kita orangnya organisasi nih Pan nih kan, banyak kerjaan yang tertunda gitu kan, jadi ya itu yang harus difikirkan gitu, lebih terplanning aja sih ya. Udah terlalu planning tertata ya istilahnya ya. Mm-hmm. Terima kasih Corona. Gue bingung ya mau bilang makasih apa enggak, bingung banget. Udah positif aja, Ya positif aja udah, udah. biar kita nggak stres kan. Apalagi nilai kan ya Pan, nungguin nilai ya nggak sih? Duh, stres nggak lu? Aduh, please jangan bahas itu di sini ya, oke? Sekarang kita kan lagi ngobrol apa aja gitu kan, ngobrol apa, jadi jangan ngobrol nilai gitu, apa gitu. Kan ngobrolin apa aja Pan, apa aja. Iya, gue tahu, gue tahu ngobrolin apa aja, tapi kayak tolong stop, jangan bahas nilai, please, please, Karena Pan, please banget, karena please. karena gue juga Gue deg-degan nggak tahu sama gue nilai harus gue, jadi gue nggak mau harus deg-degan ikut apa sendiri, gue nih harus ngajak lo soal juga. nilai. Lo kangen gak sih Pan Aduh, sama temen-temen nih? Kayak ya gitu gimana lah, ya? kumpul-kumpul, main-main gitu kan. Ya, kangen sih, kangen banget gue malahan. Ya tapi gimana ya? Sekarang negara kita udah apa ya? Udah menerapkan new normal kan ya? New normal. Ya semoga aja dengan keadaan yang sekarang lebih baik aja. Yang gue pengen tuh untuk kedepannya lebih baik gitu. Emang sebenarnya sedih, aduh kok jadi sedih kan anjir. Kayak perlu nyetel lagu indie gak gitu, biar lebih sedih lagi gitu. Lebih sedih meratapi gitu kan. Aduh. Jadi gimana ya, intinya itu sih kan, gue pengen apa ya, ke depan tuh udahlah, udah capek gue dengan tatap muka, dengan apa gitu. Gue pengen ketemu temen gue gitu loh. Kayak iya nggak sih, Dan walaupun seperti kayak ya lo seperti awal harus kita bangun bilang pagi gitu kan, lo harus bangun pagi iya, gitu kan, begadang-begadang, tapi lebih gue udah capek. Gue udah capek melakukan kegiatan yang sehari-hari seperti itu, berulang-ulang dan repeat dan selalu kayak gitu loh. Gue kayak ya udahlah mau diapakan gitu kan. iya kayak gue tuh sekarang ya kayaknya gue rada trauma gitu sama kasur gue sendiri Pan, kayak semua aktivitas gue tuh gue lakukan di kasur ya. Ya udahlah ya Pan, kita merenungnya abis ini aja sambil garap project kita ya nggak sih. Ya Bener udah, bener 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 bener. terus Panjang juga nih. cerita kita ya. Iya, aduh bahas ini doang nih. Belum bahas perasaan. Aduh, Nggak ada lagi habisnya pokoknya. jangan bahas nilai, bahas perasaan. Waduh. Kayaknya ini enggak dulu. Ya udah nih, teman-teman Sial. semuanya. Kita udah lama ngobrol. Kalian juga sepertinya sudah mulai lelah mendengarkan gue dan Tovan ngobrol gitu kan. Dan ngebahas indie. Gue harap juga kalian mendapatkan pengetahuan tentang musik-musik indie dan pop gitu. Dan antara lokal dan luar negeri gitu. Terus Tovan, ada yang mau ngomongin nggak? Ya, untuk pencinta indie ya, gue sebenarnya
gue suka indie gitu, tapi gue nggak terlalu cinta banget gitu kan. Gue suka indie gitu. Jadi gue bagi para pecinta indie, teman-teman semua, terus apa ya? Terus berkarya lah dalam hal eh, menaiki lagu indie, kayak mensupport lagu indie gitu, supaya gimana caranya karyanya jadi lebih bagus dan bagus lagi untuk kedepannya gitu loh. Bagi pecinta indie gitu. Jadi Benar. ya biar nggak kayak gitu-gitu aja gitu lah. Biar Apa yang nggak harus dikembangin monoton. dalam indie, biar nggak lebih monoton gitu istilahnya. Untuk teman-teman pecinta indie, gitu. Ya, ya Jangan siapa terus patah tahu. semangat lah dalam berkarya. Ya. Nah, terus juga gue mau ngingetin kalau kita tuh bakal ngadain podcast ini di YouTube tiap Sabtu dan Minggu jam 7. Jadi kalian, gue harap kalau misalnya gabut gitu kan, malam Minggu, malam Senin, tuh nonton kita aja daripada gabut gitu kan. Ih, kayak kita bakal ngomongin apa Padahal kita aja juga dari gabut sih ya. musik sampai keserian. Iya, makanya asal kalian tahu ya, ini dilakukan maksudnya dilakukan seperti ini karena hostnya gabut. Oke, jadi gue harap kalian mensupport kegabutan gue dan teman-teman gue sekalian, guys. Oke, kita balik lagi hari Sabtu jam 7 dan Minggu jam 7 malam. Oke, dadah semuanya. Stay tune. Kan? Masih nyari HP? Coba. Ih. Mana ya? HP gue mana ya? Gue udah 1,5 jam di sini, Topan. Ih, ngabisin durasi aja, stop nih.